Sudah seminggu Mian tinggal di rumah Maina. Selama di sana, ia tidak pernah sekalipun melihat wanita itu melakukan ritual. Satu-satu amalan yang dilakukannya adalah puasa Daud, serta tidur seusai pukul 3 dini hari sampai azan subuh terdengar. Jari manis, paku, dan sobekan kain kafan yang sebelumnya diletakkan di luar telah disimpan oleh Maina. Barang-barang itu dimasukkan ke sebuah kotak kayu dan dikubur di halaman. Kata Maina, Mian bisa mengambilnya kapanpun ia mau. Entah mengapa, Mian merasa damai di tempat itu. Hasrat untuk melakukan ritual dan amalan untuk mempertajam ilmu-ilmu yang telah dimilikinya tidak lagi menggebu-gebu seperti sebelumnya. Bahkan saat ia bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya lagi, mereka tak lagi menatapnya dengan sorot mata yang sedih. Kucing Condromowo sendiri hilang dan muncul sesukanya. Meski masih menjaga jarak dengan Mian, kucing itu tak lagi menatapnya dengan sorot mata api. Bahkan akhir-akhir ini, Mian merasa kucing itu justru memandangnya dengan tatapan iba. Pagi itu, sepasang suami istri bertamu ke rumah Maina. Wajah keduanya tampak murung dan lelah. Setelah mempersilahkan mereka masuk, Mian segera memanggil Maina. "Ada tamu, Mak. Kelihatannya mereka datang dari jauh," ucap Mian. "Tolong buatkan mereka minuman, An. Airnya sebentar lagi mendidih. Itu gelasnya telah kusiapkan," ucap Maina. "Iya, Mak." Mian benar-benar kagum dengan kepekaan Maina. 2 gelas berisi bubuk kopi dan daun teh serta air yang hampir mendidih itu menunjukkan jika Maina telah tahu akan kedatangan 2 orang tamunya itu. "Benar-benar orang hebat," bisik Mian sambil mengaduk minuman di gelas. Mian lalu menyuguhkan kedua minuman itu. Setelah selesai meletakkan gelas-gelas di meja, ia bergegas kembali ke belakang. Namun Maina menahannya. "Jangan masuk, An, duduk di sini. Bapak dan ibu ini membutuhkan bantuanmu." Mian duduk di samping Maina. Seolah tak mau kalah, kucing belang 3 itu tiba-tiba muncul dan membaringkan tubuhnya di antara Mian dan Maina. Mian memberanikan diri untuk mengelus binatang itu. Awalnya si kucing merontak. Namun akhirnya ia membiarkan saja perbuatan Mian. "Biar anak saya saja yang ikut ke rumah Bapak dan Ibu Salman. Kondisi saya sedang kurang enak badan. Takutnya malah menjadi masalah nanti," ucap Maina. "Tapi anak ibu bisa mengobati Ega kan?" tanya Bu Salman ragu. "Tugas kita hanya berusaha, Bu. Apakah usaha itu nanti berhasil atau tidak, kehendaknya yang akan berbicara," jawab Maina. "Kami hanya khawatir dengan putri kami, Bu. Maafkan jika perkataan istri saya tadi menyakiti perasaan Ibu." "Saya juga seorang ibu, Pak. Saya paham. Ayo, An, cepat kamu ikut mereka." Saat Mian akan membantah, Maina menatap tajam. Ia pun akhirnya memilih untuk mengikuti saja perintah Maina. Setelah berpamitan, Mian segera memasuki mobil sepasang suami istri itu. Sepeninggal mereka, kucing itu tampak gelisah. Ia mondar-mandir di sekitar ruang tamu. Maina tersenyum melihat pola tingkah binatang itu. "Kamu khawatir dengan Mian kan, Dra? Sudah, tidak usah pura-pura. Sok jual mahal. Susulah kalau kau mau. Tanpa jimat-jimat itu dia tidak akan sekuat sebelumnya," canda Maina. Kucing itu berhenti bergerak. Wajahnya menatap Maina. Sedetik kemudian ia sudah berlari keluar dari ruang tamu dan menghilang begitu melewati pagar. Rumah keluarga Salman terletak di daerah pegunungan. Halamannya yang luas dipenuhi oleh beraneka ragam tanaman bunga. Sebuah kolam yang dipenuhi ikan koi membuat Mian sejenak tertegun saat keluar dari mobil.
Ia teringat dengan kolam ikan yang ada di rumahnya dulu. Tanpa terasa, mata Mian sedikit basah. "Ayo masuk, Mas. Putri kami ada di kamar," ucap Pak Salman. "Iya, Pak, terima kasih," jawab Mian. 2 laki-laki dan 3 perempuan menyambut kedatangan mereka. Pak Salman memperkenalkan orang-orang itu sebagai pegawai yang membantu mengurus rumah itu. Setelah sejenak berbasa-basi, mereka langsung menuju ke lantai 2 tempat Ega dirawat. Saat pintu kamar yang terkunci itu terbuka, Mian mencium bau amis dan hawa yang begitu dingin keluar dari kamar itu. Seorang gadis cantik tampak berdiri menatapnya dengan sorot mata aneh ketika ia memasuki kamar. Sesama iblis dilarang saling mengganggu. "Untuk apa kau datang ke sini, pencuri jari bayi?" Perasaan Mian terguncang mendengar teriakan gadis itu. Lawannya telah mengetahui siapa jati dirinya. "Siapa kau? Mengapa kau siksa gadis itu? Apa salah dia padamu?" tanya Mian. "Bukan urusanmu. Gadis ini sudah menghina dan permalukan tuanku. Dia pantas tersiksa seperti ini," ucap sang gadis. "Tapi tampaknya kau memang berjodoh mati di tanganku, bocah. Hari ini akan kubalaskan dendam saudaraku." "Saudaramu? Aku tidak pernah punya urusan denganmu. Bagaimana bisa kita punya dendam?" tanya Mian. "Pemilik keris yang kau patahkan itu adalah adikku keparat," ucap sang gadis. Serangan pertama langsung datang seusai gadis itu berbicara. Hawa dingin yang mirip dengan ilmu Mian sendiri menghantam dadanya. Sekuat tenaga Mian berusaha melawan tekanan yang membuat dadanya terasa sesak itu. Mian merapal ilmu-ilmu yang selama ini ia pelajari, namun tak ada satupun yang berfungsi. "Tanpa paku dan kain kafan itu, kau bukan lawan yang menakutkan, bocah," ejek jin suruhan yang menyusup di tubuh Ega. Kedua orang tua Ega sendiri sudah dari tadi menyingkir dari kamar. Mereka tahu apa yang akan terjadi di sana. Sudah banyak orang yang mereka panggil, namun semua bernasib sama. Muntah darah dan sebagian lagi pingsan. "Ilmu masih seupil saja, mau mencari Mbah Sirna. Mimpimu terlalu tinggi." Mendengar nama Mbah Sirna disebut, amarah Mian bangkit. Dirapalnya ilmu yang selama ini disimpan. "Hentikan, An. Ilmu itu terlalu berbahaya," suara Maina bergema di kepalanya. "Mintalah garam dan lada. Masukkan dalam segelas air. Bacakan doa ini. Minum sedikit, kemudian siramkan sisanya pada gadis itu," perintah Maina. Mian lalu meminta lada dan garam pada Bu Salma. Setelah selesai mengucapkan doa yang diajarkan Maina, ia kembali ke kamar. Tanpa banyak bicara, Mian langsung menerjang masuk. Hawa dingin dan aroma amis yang menyesak dada tak lagi dihiraukannya. Seluruh air di gelas yang akhirnya bisa menyiram tubuh Ega. Mulanya tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian tubuh Ega tampak bergerak tak karuan. Bau amis semakin kuat seiring dengan keluarnya asap dari tubuh gadis itu. Sampai akhirnya Ega berteriak. Di saat yang sama, sebuah benda hitam keluar dari mulutnya dan langsung melesat ke arah Mian. Mian sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Tenaganya sudah terkuras habis saat benda itu kurang sedikit lagi menyentuh tubuhnya. Sebuah bayangan sekelebat menyambar. Ketika Mian menoleh ke arah untuk mencari tahu apa yang terjadi, dadanya merasa lega. Tampak kucing belang 3 milik Maina berada di sana sambil menggigit seekor ular hitam di mulutnya. Tubuh Ega sendiri tergeletak di lantai. Mian segera memanggil orang-orang untuk merawatnya. Bagaimanapun juga, ia merasa segan jika harus memegang tubuh gadis itu. Apalagi setelah kejadian itu, pakaian Ega morat-marit tak karuan. Sambil duduk menikmati secangkir kopi di lantai bawah,
Mian sibuk memikirkan ketidakberhasilannya merapal ilmu-ilmu tadi. Terima kasih mas, putri kami sudah sadar kembali. Berapa saya harus membayar jasa ini? Tanya Pak Salman, mengagetkan Mian. Saya tidak bisa jawab pak, saya kesini hanya mengikuti perintah Maina saja, jawabnya. Kalau begitu, nanti kita tanya ke Maina saja. Terus kalau boleh tahu, siapa yang membuat Ega seperti itu mas? Tanya Pak Salman. Saya juga kurang tahu pak, kelihatannya masalah ini tentang asmara. Tapi sudahlah, sekarang yang penting putri bapak sudah selamat. Setelah ini saya akan buat penghalang agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, jawab Mian. Setelah selesai melakukan pemagaran, Mian bersama Pak Salman lalu kembali ke rumah Maina. Betapa terkejutnya Mian saat melihat ada banyak orang berkumpul di rumah itu. Setelah membuka pintu mobil, Mian langsung berlari memasuki rumah. 4 orang terikat dengan tubuh babak belur di ruang tamu. Maina sendiri tidak terlihat. Sabar mas, Maina ada di kamar. Beliau cuma terkejut. Kebetulan tadi ada yang melihat saat perampok itu masuk. Mian lalu mendatangi keempat perampok itu. Bandi? Kamu Bandi kan? Kita pernah bertemu di rumah Abah Misran. Apa maksud semua ini? Tanya Mian. Mian menatap Bandi. Sorot matanya membuat siapapun yang melihatnya pasti bergidik. Bandi sendiri merasa lehernya seperti dicekik oleh seutas tali. Napas laki-laki itu tersenggal-senggal. Orang-orang yang ada di sana tentu saja kebingungan dengan apa yang terjadi. Di saat kritis itulah Maina keluar dari kamar. Sudah An, aku tidak apa-apa kok, bisiknya sambil meletakkan tangan di pundak Mian. Mian merasakan sebuah energi hangat memasuki tubuhnya. Perlahan kesadarannya pun kembali. Saat itulah beberapa orang polisi memasuki rumah. Keempat orang itu segera diborgol, dimasukkan ke dalam mobil, dan dibawa ke polsek. 2 polisi yang berada di rumah Maina untuk mencari keterangan. An, suruh Pak Salman pulang dulu. Urusan kita dengannya belum selesai, bisik Maina. Meski agak bingung, Mian menuruti perintah Maina. Setelah Mian menyampaikan pesan Maina, Salman pun segera meninggalkan tempat itu. Demikian juga dengan orang-orang yang berkumpul. Selepas keterangan mereka diambil satu persatu, mereka meninggalkan tempat itu. Kini tinggal mereka berempat berada di ruang tamu. Sersan Timur tak berani gegabah saat berhadapan dengan Mian dan Maina. Saat bersalaman tadi, tangannya seperti tersengat arus listrik bertegangan tinggi. Hal berbeda terjadi ketika ia bersalaman dengan Maina. Hawa hangat justru mengalir di seluruh tubuhnya, mengusir kesemutan akibat gigitan energi Mian sebelumnya. Mereka pasti bukan dari aliran yang sama, batin Sersan Timur. Apa hubunganmu dengan Haji Darwis, nak? Aku melihat ada kemiripan denganmu. Sersan Timur terkejut mendengar ucapan Maina. Mulutnya sampai menganga. Bagaimana ibu tahu? Haji Darwis adalah kakekku, ucap Sersan Timur. Jika kau pulang kampung, sampaikan salamku pada orang hebat itu, ucap Maina. Jika kakek bertanya dari siapa, bagaimana saya menjawab, Bu? Tanya Sersan Timur. Katakan saja dari perempuan yang pernah meraut tusuk sate. Mendengar jawaban itu, Sersan Timur langsung bangkit dari kursi dan membungkuk di depan Maina. Diciumnya tangan wanita itu. Di saat yang sama, tangan Maina mengelus kepala Timur. Masih banyakkah kuyang di sana, nak? Tanya Maina. Sudah tidak sebanyak dulu lagi, Bu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau mempelajari ilmu itu. Tapi bagi yang sudah terlanjur, ia harus mencari pewaris. Jika tidak, nasibnya akan merana dimakan ilmu itu sendiri.
Sudah resiko mereka, Bu, ucap Sersan Timur. Aku kasihan pada orang yang terpaksa menjadi pewarisnya, Nak, timpal Maina. Sersan Timur terdiam. Ia tidak bisa membantah apa yang dikatakan Maina. Menjadi pewaris adalah sebuah dilema bagi seorang anak. Antara keinginan menolak dan rasa tidak tega melihat orang yang dicintainya menderita adalah pertarungan yang menyesakan dada. Karena itu, kakek dan ibu selalu membunuh mereka saat bertemu makhluk itu? Tanya Sersan Timur. Benar, sebelum kami menemukan cara untuk membatalkan perjanjian terlarang itu. Membunuh mereka adalah satu-satunya jalan, jawab Maina. Selama ini aku tidak bisa memahami perbuatan kakek. Kuanggap itu sebagai kekejaman dan kesombongan. Tapi ternyata alasannya seperti itu. Aku memang bodoh, ucap Sersan Timur. Kau orang baik, Nak. Tidak ada yang salah dengan cara pikirmu. Sebagai polisi, kadang kau harus menembak seseorang, kan? Itu sama dengan apa yang kulakukan dengan kakekmu, ucap Maina. Iya, Bu. Sementara itu di teras, Sersan Iis sedang mencari keterangan dari Mian. Tak banyak informasi yang bisa diperolehnya. Sebab saat perampokan terjadi, Mian sedang tidak berada di TKP. Entah mengapa, Iis justru lebih tertarik pada wajah Mian. Ia seolah pernah bertemu dengan laki-laki yang berwajah murung itu. Kalau boleh tahu, asal Mas dari mana? Tanya Iis. Saya lahir di sini, Bu, cuma agak lama merantau di luar kota. Belum ada sebulan saya kembali ke Malang, jawab Mian. Dulu sekolah di SMP 30 ya, Mas? Pertanyaan itu mengejutkan Mian. Ia lalu fokus memandang Iis. Kok Ibu tahu? Tanya Mian. Sudah kuduga. Ini aku, Mas, Iis, adik kelas Mas yang dulu pernah dicegat preman di terminal. Ingat tidak, Mas? Tanya Iis. Ingatan Mian melayang ke masa sekolahnya. Perlahan kepalanya muncul gambaran seorang bocah perempuan yang menangis karena dipalak gerombolan remaja yang sedang mabuk lem. Kamu Iis, yang sering menangis itu? Bagaimana bisa? Kau jadi polisi? Dulu disembunyikan tas atau buku saja sudah mewek. Mian tersenyum sendiri saat mengingat hal itu. Menghina kamu, Mas. Aku sudah beda dengan yang waktu itu, ucap Iis. Mereka lalu bernostalgia, wajah murung Mian tak lagi terlihat murung. Tawa berulang kali terdengar. Saat Sersan Timur keluar, ia menatap heran pada Iis dan juga Mian. Sementara Maina hanya tersenyum. Mas Timur, Mian ini ternyata teman sekolahku dulu, Iis menjelaskan. Walah, Maina ternyata juga teman kakekku, Is. Kok bisa kebetulan begitu ya? Ucap Sersan Timur. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Mak. An. Nanti akan kami kabari perkembangan kasusnya. Iya, Mur. Ingat pesanku tadi ya. Jelas Maina. Iya, Mak. Nanti malam akan kuusahakan. Jawab Sersan Timur. Terima kasih, Mur. Sepeninggalan Timur dan Iis, Maina mengajak Mian ke halaman belakang. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa ilmumu tak bisa keluar kan, An? Benar sekali, Mak. Bagaimana cara aku melawan Basirna jika ilmuku tak bisa dikerahkan? Ucap Mian. Maina lalu mengambil gelas air putih dan juga kecap. Anggap air ini adalah ilmu yang telah kau pelajari dari jalan bersihan. Apa jadinya jika aku masukkan kecap ke dalamnya? Ucap Maina sambil menuangkan kecap ke gelas. Airnya akan menjadi hitam, Mak, jawab Mian. Itulah yang terjadi pada ilmumu, An. Kekuatan hitam yang kau pelajari ibaratnya adalah kecap yang kumasukkan ke di air itu. Semakin sering kau gunakan, maka kegelapan itu akan semakin menguasaimu. Jawab Maina.
Karena itukah kekuatanku tak bisa digunakan, Mak? Tanya Mian. Benar sekali, An. Mereka terkunci oleh kekuatan hitam itu. Sementara untuk mengerahkan ilmu-ilmu hitammu, kau membutuhkan sarana. Tanpa itu, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat bagaimana kau nyaris membunuh salah satu dari perampok itu, An? Tanya Maina. Iya, Mak. Aku tidak sadar apa yang kulakukan saat itu. Kalau Mak tidak keluar, Bandi mungkin sudah mati. Itu jawab Mian. Itu yang kutakutkan, An. Kau akan dikendalikan oleh kekuatan gelap itu. Padahal kau masih di dalam rumah. Aku tak tahu bagaimana jika kau di luar nanti. Jawab Maina. Maksudnya, Mak? Tanya Mian. Berapa orang yang kau bunuh, An? Mian memejamkan mata. Bayangan korban-korban yang meregang nyawa di ujung paku berkaratnya bermunculan di benaknya. Banyak, Mak, jawab Mian. Apakah semua layak mati? Tanya Maina. Tanganku juga berlumuran dosa dan darahan. Tapi jika bisa diselamatkan, aku memilih untuk menyelamatkannya. Itulah yang akan terjadi saat kita bertemu di makam, Mak. Aku merasakan energi pembunuh begitu kuat memancat dari tubuh Mak. Ucap Mian. Itu hanya pantulan dari apa yang kurasakan, An. Saat itu aku merasakan hal yang sama keluar dari tubuhmu. Waktu itu tubuhku bahkan tidak bisa digerakkan. Ucap Maina. Kau harus membuat pilihan, An. Jika masih ingin meneruskan ajaran orang bertudung, kupersilahkan kau pergi dari rumah ini. Ambillah kembali semua jimat yang kau kubur itu. Tambahnya Maina lagi. Mian tertunduk. Bagaimanapun ia merasa sayang dengan semua ilmu yang telah ia pelajari. Apalagi untuk mendapatkan semua ilmu itu, ia mengorbankan banyak hal. Tapi tak dapat ia pungkiri jika bersama Maina hidupnya menjadi lebih damai. Ia tak lagi disibukkan oleh ritual-ritual wajib. Saat bermimpi tentang orang tua pun, mereka tak lagi berwajah sedih. 2 anak soleh adalah amal yang tidak pernah terputus, An, ucap Maina. Tapi bagaimana dengan ilmu hitam yang telah kupelajari, Mak? Tanya Mian. Ambil baskom berisi air, suruh Maina. Mian pergi ke dapur. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa apa yang diminta Maina. Tuang air di gelas ke baskom, An, perintah Maina. Mian lalu melakukan perintah Maina. Awalnya ia bingung, namun setelah beberapa saat ia akhirnya bisa memahami. Sudah jelas maksudnya, An? Tanya Maina. Sudah, Mak. Bagaimana pilihanmu? Tanya Maina. Biarkan paku itu tetap terkubur, Mak, jawab Mian. Alhamdulillah. Kalau begitu bersiaplah. Nanti malam penguasa ular-ular itu akan membuat perhitungan. Ucap Maina. Tuan dari jin yang menyerang keluarga Pak Salman, Mak? Tanya Mian. Benar. Aku sudah meminta bantuan Timur juga nanti malam. Istirahatlah, An. Aku akan membuat persiapan, ucap Maina. Maina lalu meninggalkan tempat itu. Sementara Mian sendiri masih duduk termenung. Kemudian muncullah si kucing belang 3 di depannya. Sambil mengeong lembut, kucing yang selama ini selalu menjaga jarak itu mendatangi Mian dan tidur di pangkuannya.